Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Untuk bersama-sama bersyukur, memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setiamu. Tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku ciptakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku ciptakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku ciptakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku ciptakan. Aku memuji. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku ciptakan. Menyembahmu, menyanyi haleluya. Bapa, ku ciptakan. Bapa, ku ciptakan. Bapa,
puji Bapa kami cinta padamu. Engkau baik, tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Kau satu-satunya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami menyembah. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Ya Allah baik. Sungguh baik. Sangat baik Engkau. Tiada yang sepertimu Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah baik. Sungguh baik. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Kau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama sepertimu. Kau Bapa yang baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setiamu. Selalu baru setiap hari hidup kami. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah.
Sungguh baik, sangat baik Engkau, teramat baik, selalu baik, selamanya Kau baik Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu ya. Kau satu-satunya yang mengasihi kami dengan kasih yang ajaib, dengan kasih yang sempurna. Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab Engkaulah sumber pengharapan kami. Pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Sebab Engkau Bapa yang setia. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain. Hanya Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami berserah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab kami tenang di dekat-Mu Tuhan.
sebab kami aman di dalam-Mu. Kami bersyukur, kami menyembah, meninggikan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah. Haleluya. Sebab Engkau yang melingkupi kami dengan kasih setia, Engkau yang menangani kami dengan kuasa-Mu. Kau yang menjaga hidup kami, Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang bersama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Hanya Engkau yang layak disembah. Karena perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Karena Engkau yang melindungi dan menjaga hidup kami. Kami aman, kami tenang bersama-Mu. Sebab Engkau setia dan tak pernah tinggalkan kami. Kau tak pernah biarkan kami. Kau selalu ada. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya.
Hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak disembah. Karena perbuatan-Mu besar dalam hidup kami. Perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Sungguh tak terselami oleh pikiran-pikiran kami. Betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih-Mu. Kasih yang menerima kami apa adanya. Kasih-Mu yang melayakkan kami. Memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Kau jadikan kami anak-anak-Mu, anak kesayangan. Ya Kau jagai seperti biji mata-Mu. Kau kenyangkan dengan kasih setia-Mu. Dan kemurahan-Mu, kebajikan-Mu mengikuti kami seumur hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama. Haleluya. 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 Terima kasih. Dengan sayang dengan kuasa-Mu di saat badai bergema, Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa kerajaan atas semesta, ku ternasah Kau anak. Haleluya, haleluya. Dengan sayangmu, dalam hatiku, dengan kuasa-Mu, di saat badai bergema, ku akan terbang bersama-Mu.
Bapa Raja atas dasar Tugas kau bisa badai menggelar bunga terbang bersamamu Bapa kerajaan semesta Tuhan Allah Tuhan Allah Kami tenang sebab Engkau Allah kami yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tapi Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Sebab itu kami mau terus berjalan bersama. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran. Sehingga sekalipun badai menerpa kami terus berpegang teguh kepada janji-janji firman. Sebab di pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dan Engkau dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita sampai di pasalnya yang ke-131 ya, dari kitab Mazmur yang berjudul Menyerah kepada Tuhan. Kitab pasal ke-131 ini cukup pendek, hanya 3 ayat ya. Tapi tentu ini untuk mempraktekannya perlu pelajaran seumur hidup ya. Karena ini hal yang cukup mendasar dan penting bagi kita. Saya akan bacakan Menyerah kepada Tuhan. Nyanyian Ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, ini mengingatkan kita kembali, ya, bahwa yang pertama masalah tinggi hati dan sombong, ya. Ini mengingatkan kita untuk kita terus perlu menjaga hati kita, ya. Karena apa? Karena kesombongan dan tinggi hati ini kan adalah hal yang sebenarnya bisa dikatakan susah untuk dilihat, ya, tidak terlihat secara langsung. Tetapi kita bisa terjebak atau terjatuh di dalam sikap hati yang tinggi hati atau sikap hati yang sombong. Karena orang mungkin tidak bisa melihat isi hati kita, tapi kitalah yang tahu
kitalah yang mengerti ya, apakah hati kita ini sudah melenceng atau tidak ya. Kita tahu di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12, saya akan buka sedikit ya, Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi, eh, pikiran-pikiran kita ya bisa berbeda dengan niat hati kita. Nah, niat hati kita ini kan orang tidak dapat melihat, tidak tahu. Nah, oleh karena itulah betapa pentingnya kita menjaga hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang bisa memisahkan, membedakan, yaitu pertimbangan pikiran kita dengan niat hati kita. Pikiran-pikiran kita bisa saja baik dan benar, tapi niatnya bisa salah ya. Niat di belakang itu bisa salah. Oleh karena itu kita perlu terus menjaga hati kita ya dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari ya. Kalau diibaratkan misalnya kita memiliki mobil yang sering mungkin melanggar lubang ya, maka ada kemungkinan ya setirnya itu sudah mulai melenceng atau miring ya, sehingga kalau kita lepas waktu kita menyetir mobil sedang berjalan, kita lepas setirnya ya, dia bisa lari ke kiri atau lari ke kanan ya. Maka kadangkala sekali dalam setahun kita perlu membawanya ke spurring balancing supaya setirnya bisa lurus kembali ya. Kalau mobil kan cukup sekali setahun, tapi kalau hati kita ya, kita perlu jaga setiap hari dengan kebenaran firman Tuhan supaya apa? Supaya kita tidak terjebak pada niat-niat yang lain ya, sehingga hati kita tetap bersih dan kita tidak eh, tidak jatuh di dalam kesombongan. Itu mungkin hal yang pertama yang perlu diingatkan kepada kita, pada saya, ya, pada siapapun, ya, pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah dikatakan sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Ini berbicara soal ketenangan jiwa kita. Apakah jiwa kita ini betul-betul tenang bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini juga tidak semua orang tidak diketahui oleh orang lain, tetapi kitalah yang tahu apakah kita memiliki jiwa yang tenang atau banyak kegelisahan-kegelisahan di dalam jiwa kita. Ya, kita tahu bahwa sistem nilai yang dibuat oleh dunia ini ya akibat pengaruh-pengaruh media sosial ya sering sekali membuat kita tidak tenang jiwa kita ya, atau istilah kerennya mungkin sekarang insecure ya, kita tidak tenang, kita tidak nyaman ya. Misalnya hal yang sangat sederhana ya, kita lihat teman-teman kita di Facebook misalnya sudah jalan-jalan ke Bali, kita belum pernah ke Bali, kita jadi insecure ya. Atau teman kita ibadah syukuran memasuki rumah baru gitu ya. Nah, kita menjadi insecure, menjadi tidak tenang, menjadi gelisah karena kita merasa kapan saya bisa punya rumah ya. Kalau kita udah punya rumah, udah pernah jalan-jalan ke Bali, melihat teman yang jalan-jalan ke luar negeri, kita kembali insecure lagi ya, menjadi tidak tenang lagi. Nah, hal-hal itu media sosial dan sistem nilai yang dibuat oleh dunia ini membuat kita menjadi gelisah ya di dalam jiwa kita. Nah, seharusnya kan sebagai orang yang percaya, kita tahu harusnya jiwa kita bisa tenang ya. Di Roma 12 ayat yang ketiga ditegaskan bahwa
Tuhan sudah memiliki berkat yang masing-masing dalam hidup kita, ya, sudah memiliki takaran-takaran atau apa namanya ukuran-ukuran yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, seharusnya kita memiliki rasa puas, ya, dan bersyukur dengan apa yang kita miliki, apa yang kita terima daripada Tuhan, dan kita tidak minder karena apa atau sesuatu yang belum kita miliki, ya. Kita tidak perlu ingin menjadi seperti orang lain, ya, tetapi kita mensyukuri apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang sudah kita dapatkan. Itulah yang kita syukuri karena itulah yang menjadi berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Misalnya sebagai seorang pemimpin atau seorang gembala atau seorang ya katakanlah pemimpin dalam sebuah gereja, ya, bisa juga menjadi insecure, ya, menjadi tidak tenang, mengingat bahwa dunia ini menanamkan sebuah sistem nilai bahwa prestasi seorang pemimpin gereja itu dilihat dari jumlah jemaatnya, ya, kadang-kadang kan seperti itu, ya, sehingga kita tidak fokus lagi membina atau mementor jemaat yang sudah ada untuk menjadi pemimpin-pemimpin baru, untuk membina mereka atau mengutus mereka, ya. Tapi kita uh, bekerja keras hanya untuk menambah jumlah jemaat, ya. Nah, ini menjadi hal yang cukup penting bagi kita, bagi saya, ya, pada pagi ini, ya. Padahal kalau kita memiliki jiwa yang tenang, ya, jiwa yang tidak gelisah, maka kita akan peka terhadap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ya, seharusnya kita memiliki rasa puas, ya, di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak gelisah, ya. Nah, saya hampir terlewatkan, ya, dikatakan memiliki jiwa yang tenang seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Tadinya saya berpikir ini jiwa yang tenang seperti seorang bayi yang sedang menyusui pada ibunya, ya. Tapi ternyata bukan menyusui, ya, tapi ini disapih, ya. Kita tahu bedanya, ya, disapih dengan sedang menyusui, ya. Kalau disapih kan berarti dia sudah selesai menyusui, ya, sudah selesai menyusui dan dia tidak membutuhkan susu lagi, ya. Dia tidak membutuhkan makanan lagi. Anak yang disapih yang tertidur di pangkuan ibunya adalah anak yang tidak membutuhkan makanan, tapi dia cukup membutuhkan dekat dengan ibunya atau dia membutuhkan kasih sayang ibunya. Nah, saya mengaplikasikannya bahwa Alkitab menuliskan anak yang disapi ini jiwanya tenang adalah dia sudah selesai dengan makanan, selesai dengan dirinya sendiri, ya, selesai dengan kebutuhan susu dari ibunya, ya. Dia hanya butuh tinggal dekat dengan ibunya yang meyakinkan dia bahwa ibunya sayang kepada dia, ya. Ini cukup menarik, ya, karena bukan dikatakan anak yang menyusui tapi anak yang disapi, ya. Jadi jiwa kita bisa tenang karena kita memang bisa dekat dengan Tuhan dan tujuan kita bukan makanan yang segera dapat karena kita sudah selesai dengan itu, ya, tapi kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita sehingga dengan demikian kita bisa memiliki ketenangan di dalam diri kita. Jadi sekali lagi, apakah jiwa kita benar-benar tenang hari-hari ini, ya? Apakah jiwa kita sedang gelisah mungkin hari ini karena uh, kita belum mencapai sesuatu, ya, pencapaian-pencapaian yang mungkin banyak dunia inginkan, ya. Nah, biarlah hari ini kita diingatkan apapun yang sudah kita terima dari Tuhan itu cukup bagi kita, cukup memberikan kepuasan kepada kita sehingga jiwa kita bisa tenang. Sehingga pada akhirnya ayat yang ketiga dikatakan berharaplah kepada Tuhan hai Israel, ya. Tentu akhirnya ketika kita mempunyai ketenangan dalam jiwa kita bisa mengandalkan Tuhan, kita bisa berharap kepada Tuhan di dalam kehidupan kita.
Itu saja yang mungkin bisa saya sharingkan pagi ini. Mudah-mudahan menjadi berkat. Saya serahkan kepada Pak Heri untuk melengkapi. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Dan tentu mengingatkan kita beberapa hal yang seperti di awal tadi Pak Ramli katakan, itu harus melekat dalam hidup kita di sepanjang umur hidup kita. Itu di ayat yang pertama tadi katakan supaya kita menjaga hati kita, jangan sampai menjadi tinggi hati dan sombong, karena kita tahu Tuhan itu menentang orang yang congkak, yang tinggi hati, dan Tuhan merendahkan orang yang tinggi hati. Nah, tentu seperti yang Pak Ramli tadi katakan, terkadang sulit orang menilai isi hati orang lain, karena seperti banyak hal pepatah yang mungkin pernah kita dengar, rambut boleh sama hitam, tapi isi hati siapa yang tahu. Rambut boleh sama keriting, kulit boleh sama putih atau hitam, tapi hati yang siapa tahu. Tapi tentu kan firman Tuhan itu selalu berbicara untukku. Itu prinsip yang berkali-kali harus saya ingatkan, bahwa firman Tuhan itu bukan untuk menilai dan mengukur orang lain, tapi firman Tuhan itu untuk mengukur dan menilai hidup kita. Seperti semalam di pemuritan pria saya katakan, kita ini harus menjadi seperti orang yang terus berdiri di depan cermin, yang bisa melihat diri kita. Sehingga ketika ada yang salah, ada yang kurang, ada yang berlebihan, itu dapat segera diselesaikan, dibereskan. Nah, berkaitan dengan tinggi hati, berkali-kali saya katakan sebenarnya sederhana sih untuk kita mencek hati kita. Apakah kita tinggi hati atau enggak. Sederhana sekali seperti yang saya katakan berkali-kali, ketika kita masih bisa merasa direndahkan oleh orang lain, sesungguhnya kita masih tinggi hati berarti. Karena orang yang rendah hati itu nggak akan bisa direndahkan lagi. Mau dihina, diejek, diperlakukan seperti apapun, dia nggak akan pernah tersinggung. Karena dia sadar dia sudah ada di posisi yang paling rendah. Sehingga nggak ada satupun situasi, keadaan, perkataan, atau siapapun yang bisa merendahkan dia lagi. Dan kita tahu Yesus itu contoh pribadi yang rendah hati. Dicaci maki, dia nggak balas. Bahkan diperlakukan nggak adil, dia nggak salah, dipersalahkan, dia juga tetap diam, keluh, nggak melawan. Nah, jadi sederhana menurut prinsip yang saya pegang dalam hidup ini. Untuk mencek hidup saya pribadi. Apakah saya masih tinggi hati atau enggak? Sederhana sekali lagi. Ketika saya masih bisa merasa direndahkan, berarti saya masih tinggi hati. Karena orang yang rendah hati itu nggak akan pernah lagi bisa direndahkan. Orang mau perlakukan dia seperti apa, orang mau memperkatakan dia seperti apa, berkaitan dengan ayat yang keduanya, dia tetap bisa tenang. Dia nggak terusik. Bukan terus, wah mungkin ada orang yang nggak berani ngelawan, bukan nggak mau melawan, nggak berani melawan. Tapi jadi bahan pikiran, nggak bisa tidur semalam-malaman, bahkan berhari-hari. Kenapa orang itu ngomongin aku gitu? Wah, sebenarnya ya tinggi hati. Cuman karena beda foto karakternya aja nggak langsung bisa berani keluar, tapi dia simpan ke dalam. Tapi sekali lagi, mari pagi hari ini kita terus periksa hati kita, cek hati kita, apakah kita masih tinggi hati. Dan gaya dan cara mengeceknya tuh gampang sekali. Kalau engkau masih tersinggung, engkau masih merasa direndahkan, itu artinya engkau masih tinggi hati. Dan berkali-kali saya katakan, saya harus menjaga hati saya terus untuk nggak sampai naik tinggi, karena saya tahu, sekali lagi, firman Tuhan berkata, Tuhan itu menentang orang yang congkak, yang sombong. Dia merendahkan orang yang tinggi hati. Jadi sederhana, kalau engkau mau tinggi hati, ingat,
engkau berhadapan dengan Tuhan. Engkau bukan berhadapan dengan manusia yang bisa merendahkan engkau sehingga engkau berkata, emang lu nggak tahu siapa gua. Nah, yang berkali-kali saya katakan, orang kalau tinggi hati, mempertahankan harga diri, ujung-ujungnya pasti lupa diri. Tapi mari pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita lagi, yuk jadilah pribadi yang rendah hati. Pribadi yang nggak bisa lagi direndahkan oleh siapapun, oleh apapun, oleh situasi apapun. Sehingga kita bisa bersyukur dalam segala keadaan. Kita bisa tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Kita bisa menguasai diri kita dalam segala situasi. Sehingga kita bisa jadi tenang. Karena bagi kita Tuhan itu lebih dari cukup bagi kita. Makanya kenapa Tuhan itu salah satunya disebut El Shaddai. Maaf, Shad itu kan buah dada. Digambarkan seperti ayat yang kedua. Bagi seorang bayi, maaf, buah dada ibunya itu udah lebih dari cukup bagi dia. Dia ada di dekapan ibunya. Itu membuat dia tenang. Ya mungkin kalau terjemahan bahasa Indonesia yang kita baca mungkin bisa membuat bingung seperti Pak Ramli tadi katakan. Karena kata disapi itu berarti udah dipisahkan. Nah sebenarnya kalau bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti bayi yang selesai menyusu di pangkuan ibunya. Maksudnya dia masih di dalam masa menyusui, seperti kalau Bapak Ibu yang masih ingat waktu punya baby kecil, ketika anaknya gelisah, apalagi karena kalau lapar, terus disusui, nah, dia jadi tenang. Bahkan setelah dia selesai menyusu pun, dia bisa tertidur dengan lelap. Nah, makanya sekali lagi kata El Shaddai itu artinya adalah seperti seorang bayi yang ada di dekapan ibunya. Dekat dengan, maaf sekali lagi, buah dada. Bukan saja itu menjadi sumber kehidupannya, tapi bahkan ketika dia setelah selesai menyusu, dia bisa tenang, bisa tidur, bisa nyaman. Nah, jadi orang yang menyadari, percaya dengan sebuah pemahaman bahwa dia memiliki Allah El Shaddai, pastilah dia akan menjadi orang yang bisa menguasai diri dan menjadi tenang. Seperti 1 Petrus 4 ayat 7 katakan, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dan betul seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan, gara-gara medsos, kita bisa insecure, kita merasa gelisah, kita nggak tenang. Bukan karena hal-hal yang menakutkan, bukan karena hal-hal yang mencemaskan, tapi justru hanya karena lihat postingan orang yang kok rasanya lebih dikit saja dari hidupnya. Nggak usah sampai liburan, orang posting makanan aja udah gelisah dia. Orang posting apa, dia yang udah nggak tenang hatinya. Apalagi kalau menghadapi situasi yang menakutkan dan mencemaskan Bapak Ibu. Baru ngadepin postingan saja sudah rasa nggak aman, nggak tenang. Wah, itu udah bahaya Bapak Ibu. Padahal dia bilang, ku tidak takut. Banyak kan lagu-lagu atau lagu El Shaddai khususnya. El Shaddai, El Shaddai. Seberapa dalam Bapak Ibu memahami kata El Shaddai itu dalam hidup Bapak Ibu. Itu yang membuat engkau bisa tenang dalam segala keadaan. Sekali lagi, bukan cuma sekedar karena postingan orang, bahkan ketika memang engkau sedang menghadapi situasi mara bahaya, engkau bisa tenang. Sekali lagi, seperti seorang bayi yang ada di dalam dekapan ibunya. Dia tenang, ada kehangatan, ada ketenangan, karena melekat mendengar detak jantungnya. Karena kan 9 bulan 10 hari bayi itu ada di dalam kandungan ibunya, dan irama detak jantung ibunya itu yang sangat dia kenal. Bayi itu bisa paham loh, ibunya lagi gelisah, lagi sedih, lagi ngapain. Dan itu akan terkoneksi dengan dia.
Nah, dan kita percaya ketika kita mengenali hati Tuhan, detak jantungnya Tuhan, yang tetap tenang, ya nggak mungkin kan Tuhan panik, nggak mungkin kan Tuhan khawatir. Nah, ketika kita melekat erat, mengerti, memahami kata El Shaddai itu, ya kita akan menjadi orang yang tenang, karena melekat dengan hati Tuhan yang tenang, detak jantung yang iramanya tenang. Nah, begitulah seharusnya hidup kita. Sehingga kita bisa terus punya pengharapan kepada Tuhan di ayat yang ketiga. Yang kemarin saya sudah jelaskan. Fokus dari pengharapan kita itu adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Bukan kepada ekspektasi kita untuk apa yang Tuhan harus lakukan bagi kita. Jadi mari pagi hari ini Bapak Ibu, seperti yang Pak Ramli tadi katakan, 3 hal ini akan terus berkutat dengan hidup kita. Kerendahan hati atau tinggi hati, mari setiap hari kita medical check up hati kita, karena firman Tuhan yang katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan saya berdoa berharap kita semua menjadi orang yang rendah hati. Dan sekali lagi sederhana, orang yang rendah hati itu sadar sudah ada di posisi paling rendah, sehingga nggak ada satupun situasi, perkataan, siapapun, apapun yang dapat merendahkan dia. Karena dia sudah sadar. Tapi sebaliknya, kalau engkau masih merasa orang bisa merendahkan engkau, berarti masih tinggi hati. Segeralah bertobat. Sederhana. Karena kalau enggak, kau berhadapan dengan Tuhan. Dan yang kedua, sekali lagi, mari semakin memahami El Shaddai, Allah yang membuat engkau tenang. Bukan uangmu yang membuat engkau tenang, bukan jabatanmu yang membuat engkau tenang, bukan pekerjaanmu yang membuat engkau tenang, tapi kenali El Shaddai, Allah yang maha besar, yang sekali lagi, kata syad itu sebenarnya bicara tentang buah dada. Karena bicara tentang Allah El Shaddai itu gambaran seperti seorang bayi yang ada di dalam dekapan ibunya. Dan teruslah berharap kepada Tuhan. Oke, terima kasih Pak Ramli sekali lagi buat sharing firman Tuhannya. Jadi mari Bapak Ibu terus renungkan firman dan praktekkan firman supaya hidupmu tenang. Silakan hari ini Pak Daniel yang doa ya. Iya. Oke, nanti Pak Daniel pimpin doa dan nanti akan ditutup oleh Pak Ramli. Oke, silakan. Oke, shalom Bapak Ibu semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami selalu mengucap syukur ya Tuhan atas segala pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu pada kami, suami istri, anak-anak, cucu menantu, serta yang menghundara dengan kami. Ya Tuhan, kami juga bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau selalu baik bagi kami semua dalam tiap kehidupan kami. Bahkan Engkau sudah ya Tuhan memberikan kami kekuatan kesehatan pada pagi hari ini. Sehingga pada saat ini kami bisa bersuka cita karena damai sejahtera-Mu tercurah bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Pada pagi yang indah ini kami ya Tuhan sudah sama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Semoga boleh menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami juga sudah sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Semua firman yang telah kami dengar boleh menerima dan dapat kami aplikasikan dalam hidup kami. Supaya kami tetap menjaga sikap hati kami ya Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kami memiliki jiwa yang tenang ya Tuhan dan selalu dekat dengan Tuhan. Dan selalu mengucap syukur dalam segala hal ya Tuhan yang telah Tuhan berikan pada kami. Dan kami juga senantiasa andalkan Tuhan ya Tuhan dalam segala keadaan dan selalu berpengharapan pada Engkau ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu pada Dr. Ramli yang sudah memberikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Engkau urapi pelayanannya supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan jadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Dan juga Engkau terus tambah-tambahkan kapasitas dalam pelayanannya. Berikan kekuatan kesehatan ya Tuhan Yesus. Bahkan ya Tuhan profesi sebagai dokter ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan
sudah memberi berkat ya Tuhan di bunga maupun di sekitarnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga berkati anak dan istrinya, dan Kau juga berkati anak-anak dalam cita-citanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian setiap kami yang ada di grup Koram dia Tuhan, Engkau berkati. Setiap pergumulan, persoalan, Engkau selalu ada, memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik, supaya kami semua boleh bersuka cita, menjadi berkat, dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan pelayanan kami ya Tuhan, pada hari ini, boleh selalu mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga doakan kota Jambi dan sekitar yang Tuhan Kau berikan keamanan, kedamaian, jauhkan dari hal yang tidak kami inginkan. Pada pagi hari ini kami juga menaikkan doa sepakat kami ya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat menantu Ibu Mirianti yang bernama Julasti Rondo Nu ya Tuhan. Bagi pengobatan dan kemoterapi ya Tuhan yang sedang dilaksanakan ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus campur tangan para dokter dan alat medisnya. Supaya dengan kuasa bibirnya Tuhan Yesus semakin dipulihkan dan disembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doakan buat Ibu Mirianti yang dijadwalkan pemasang ring jantung pada minggu depan. Tuhan Yesus juga urapi, Tuhan Yesus juga campur tangan setelah dokter yang menanganinya. Dengan kuasa bibirnya Tuhan Yesus, Engkau semakin dipulihkan, disembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami juga berdoa buat Ibu Caca ya Tuhan, pemulihan kesehatan Ibu Caca terus terjadi sampai ke semua yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga Unity berdoa buat bangsa negara Indonesia dan pemerintahannya. Engkau berkati ya Tuhan, supaya Indonesia tetap bersatu dan jauhkan dari perpecahan. Aparat dan TNI Polri tetap taat dan setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari kota sampai ke desa-desa terpencil sekalipun, supaya tetap ada keamanan, kedamaian, dan tentram buat seluruh rakyat Indonesia. Para pemimpin yang baru dilantik dan dari pusat, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri dan jajarannya, dan dari daerah, mulai dari Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Kelurahan, bahkan sampai ke RT RW. Mereka dengan hati nurani yang benar untuk melakukan pekerjaannya demi kemajuan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Juga Engkau beri roh takwa akan Engkau ya Tuhan, supaya kami umat Kristiani semuanya selalu dapat diberi kebebasan untuk beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan, dari kota sampai ke desa sekalipun ya Tuhan. Kami juga doakan hasil bumi dan hasil alam juga Engkau berkati untuk diperlukan untuk kemakmuran dan seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh gereja-gereja berbagai dominasi ya Tuhan, dan seluruh hamba-hamba Tuhan dan jemaat selalu unity bersatu memberitakan kabar baik dan boleh menjadi garam dan terang menjadi surat terbuka sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, boleh datang percaya bertobat sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia setiap lutut betul, setiap lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus yang patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam, ini buat buah ya? tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Buat buah ya? kerajaan Pisang goreng Bapak? kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kembali kami berdoa. Kami membawakan Ibu Dr. Yana yang hari ini berangkat ke Jakarta untuk hari Kamis mengikuti jadwal operasi pada lututnya yang mengalami cedera. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati sehingga proses operasinya berjalan dengan baik dan lancar, membawa kesembuhan bagi Ibu Riana. Berkati dia supaya dia tidak takut
tapi dia bisa menjalani operasi dengan hati yang penuh damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Koramdio kami pada pagi ini. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan boleh berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Terpuji namamu, kami terima berkat-Mu, kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Will, jalan Will.